Setelah menerima telepon dari Pak Hans, Ara terlihat sedikit kesal karena mendadak sinyal hilang lagi di HP-nya. Begitu juga ketika aku mengecek HP-ku, ternyata tidak ada sinyal juga. Kita masih terus bergerak menuju tempat outing yang diarahkan Pak Hans dari atas motor. Kali ini kita memasuki sebuah tempat di mana kondisi jalan benar-benar nyaris tertutup oleh pohon bambu. Kiri dan kanan jalan dipenuhi pohon bambu yang dahannya merunduk posisinya. Gelapnya luar biasa, ditambah kabut yang sudah mulai turun. Udara pun semakin kuat menusuk tulang. Kita benar-benar ketakutan di tengah kondisi yang sangat mencekam seperti itu. Hal itu membuat Ara sangat ketakutan, dan dia memutuskan ingin pulang saja. Dari atas motor sambil berjalan menanjak sedikit, gue, Anto, Toro, Arda, dan Rai mencoba memantapkan hati Ara agar supaya tidak pulang. Setelah kita yakinkan, akhirnya Ara tetap bersama kita dan membatalkan keinginannya untuk pulang. Kita pun melanjutkan lagi perjalanan. Sampai di sebuah tempat yang agak terbuka dan ada beberapa rumah, hati kita mulai agak plong. Kita melihat ada sebuah pos. Di depannya ada 2 orang bapak-bapak. Akhirnya kami pun memutuskan untuk mencoba bertanya. "Permisi Pak, maaf kita mau nanya, Desa Sinden masih jauh apa tidak ya?" tanya Ara mewakili kita. Kedua bapak itu tidak langsung menjawab. Mereka melihat kita satu persatu dengan penuh selidik. Barulah sekitar beberapa menit, salah satu bapak berbicara. "Dari Jakarta ya? Kalian sudah masuk desa Sinden sejak kalian melewati patok batas desa? Patok yang beberapa kilo dari pos ini," terang si bapak. "Kalau perempatan dari sini masih jauh tidak Pak?" tanya Arda. Lagi-lagi kedua bapak itu tidak langsung menjawab. Keduanya nampak menahan omongan di hadapan kita. "Maaf Pak, masih jauh tidak ya perempatan?" tanya Anto untuk yang kedua kalinya. "Sebaiknya kalian kembali ke Jakarta," kata salah satu bapak. "Loh, maksudnya Pak?" Rai menimpali. "Kata bos kita nih Pak, perempatan tidak jauh lagi dari tempat kita berada saat ini. Kenapa kita malah disuruh pulang? Memangnya ada apa Pak?" Sekarang giliran gua yang bertanya. "Perempatan itu ujung dari desa Sinden. Di sana udah kosong, gak ada apa-apanya. Kalau lurus kalian akan masuk ke pemakaman. Kalau belok kanan buntu. Nah, kalau ke kiri, orang sini juga gak ada yang berani kalau ke sana," jelas salah seorang bapak. Mendengar penjelasan itu, kita saling berpandangan. Gue pribadi jadi bingung bercampur takut. Entah bagaimana yang lainnya. Barangkali mungkin sama apa yang seperti gue rasakan. "Pak, maaf sebelumnya. Sejak tadi kita sudah banyak ketemu kejadian mistis. Kita sudah susah payah lu cari tempat yang diperintahkan bos kita." Giliran Arda berkata begitu. "Oh, jadi si Ujang ini mau ke tempat itu," kata salah satu bapak sambil tangannya menunjuk ke sebuah arah. "Memang bapak tahu tempat itu?" Sekarang giliran Toro yang angkat bicara. "Gak ada yang berani ke sana, Jang." Kita kembali saling melihat.
Ada memberi aba-aba supaya kita menjauh sedikit dari kedua bapak itu. Jangan kencang-kencang. Gua gak percaya sama omongan bapak itu. Lo pada gimana? Mau lanjut apa tidak? Kata Arda pelan. Kami semua diam sesaat. Gua lanjut dah. Gua juga, kata Toro. Ara, Rai dan Anto akhirnya sepakat juga untuk lanjut. Maaf bapak-bapak, karena kita diperintahkan bos, jadi kita harus ikuti perintahnya. Terima kasih atas penjelasan bapak-bapak. Arda memutuskan kita untuk lanjut, seraya berterima kasih kepada kedua bapak itu. Terserah ujang-ujang semua, bapak berdua mah cuma jelasin yang sebenarnya. Timpal salah seorang bapak. Iya, tidak apa-apa. Sekali lagi terima kasih atas informasinya, kata Arda lagi. Setelah itu kita memutuskan melanjutkan perjalanan ke tempat yang diarahkan Pak Hans. Jam sudah menunjukkan pukul 3:30. Masih jauh tidak ya perempatan dah? Gua bertanya sambil menahan dingin yang luar biasa. Belum kelihatan, Dam. Mata gua mulai gak nangkep apa yang ada di depan nih. Lo bisa ngeliat gak, Rai? Tanya Arda sambil bertanya ke Rai yang ada di belakangnya. Sama dah, gua juga gak bisa ngeliat kecuali lampu belakang motor lu, kata Rai. Di belakang motor Rai, motor Toro mengikuti bersama Anto. Sampai tiba-tiba Toro berteriak, "Weh, motor gua mati." Terpaksa kita pun berhenti. Rupanya motor Toro kehabisan bensin. Sementara motor Arda dan motor Rai juga tidak bisa berbagi bensin karena sudah mau habis juga. Terpaksa dia ngedorong, kata Anto. Ya udah gak apa-apa, gua sama Anto dorong nih motor. Lo duluan aja pada, sambung Toro. Lo yakin berani berduaan? Tanya gua. Habis gimana dong? Apa lo yang mau dorong? Balas Toro. Ya udah gini aja, kita dorong gantian. Gua sama Rai pelan-pelan bawa motor. Kalau ada apa-apa lo teriak aja berdua ya. Begitu kata Arda. Perasaan gua gak enak nih. Tiba-tiba Ara bicara seperti itu. Kontan saja kita semua melihat Ara. Ara nampak memandang sekeliling dengan mata penuh ketakutan. Ya udah Rai, lo duluan sama Ara. Gua sama Adam biar nemenin Toro. Pokoknya begitu kalian sampai perempatan jangan belok kiri dulu. Tungguin kita, kata Arda lagi. Gimana Ra? Tanya Rai ke Ara. Ya udah ayo cepet. Gua takut nih di sini. Timpal Ara. Tidak lama kemudian, motor Rai hilang ditelan kabut. Gua dan Arda nemenin Toro dan Anto gantian mendorong motor. Posisi gue dan Arda di depan, Toro dan Anto di belakang. Rai dan Ara akhirnya sampai di perempatan yang selama ini memang kita tuju. Mereka tidak langsung belok kiri, tapi menunggu kita semua. Bener ini perempatannya kan Rai? Tanya Ara. Kayaknya bener, seperti yang bapak tadi jelasin. Noh, ke depan kayak gerbang kuburan. Ada obor. Lo lihat kan? Kata Rai sambil duduk di jok motor. Rai, gua takut asli, kata Ara. Sama. Apa kita langsung aja belok kiri ya? Kan cuma 200 meter tuh,
kata Ara lagi. Tungguin dulu deh. Tiba-tiba dari tempat Ray dan Ara menunggu, samar-samar terlihat 4 orang sedang berlari ke arah perempatan. Semakin dekat, wajah 4 orang itu terlihat. Mereka melewati Ray dan Ara, berlari lurus ke arah pemakaman sambil mengajak. Ray, Ara, ayo. Seperti terkena hipnotis, Ray dan Ara mengikuti 4 orang itu. Arda, Adam, Toro, Anto, mau kemana kalian? Kita harus belok kiri, kata Ray memacu motornya bersama Ara. Motor kalian mana? Sambung Ara. 4 orang yang Ray dan Ara kira adalah kita terus berlari menuju area makam. Sesaat sebelum masuk gerbang kuburan, tiba-tiba dari perempatan terdengar suara klakson motor berkali-kali. Ray dan Ara kebingungan. Ray, balik lu. Detik itu juga Ray putar motornya kembali ke perempatan. Tadi itu lu berempat lari ngajak kita ke sana, kata Ara sambil ketakutan. Udah, cepat belok kiri, ajak Anto. Asli, gua gak mau ikut lagi kalau begini kejadiannya. Bisa mati gua, kata Ray. Bukan lu doang yang mati, tapi kita semua, bales gua. Kali ini kita berenam sudah masuk ke dalam gang yang diarahkan oleh Pak Hans. Beberapa meter setelah itu nampak sebuah rumah besar. Kita meyakini bahwa itulah rumah yang diarahkan oleh Pak Hans. Kayak nggak ada orangnya nih rumah, tanya Arda. Ketok dulu, udah tidur kali Pak Hans, kata gua menimbali Arda. Assalamualaikum, Pak Hans, kita udah sampai nih. Tidak ada balasan, suasana masih sepi. Tidak lama, dari arah belakang rumah terdengar suara tokek. Sementara dari kejauhan seperti suara burung gagak sahut menyahut. Bener gak sih ini tempat outingnya? Tanya Toro. Mati kita semuanya kalau bukan, kata Arda. Entah kenapa tiba-tiba HP Ara berdering lagi. Sementara HP lainnya tidak ada satupun yang mendapat sinyal. Pak Hans, kita sudah di depan pintu. Buka, Pak. Ara langsung to the point. Cepat, Pak. Kita semua kedinginan dan kelaparan. Lanjut Ara. Sebentar lagi Pak Yadi penunggu rumah sampai. Kalian tunggu aja ya. Terdengar suara Pak Hans. Baik Pak, baik. Tutup Ara. Kita disuruh nunggu Pak Yadi. Kayak apa orangnya? Tanya Anto ke Ara. Aduh, lupa nanya lagi gua. Ya udah, pokoknya kalau ada yang datang yaitu Pak Yadi, jelas Ara. Tidak lama kemudian, dari arah samping rumah muncul seorang bapak-bapak. Pak Yadi ya? Kata Ara langsung mengira itu Pak Yadi. Bapak itu tidak menjawab. Dia langsung membuka pintu rumah yang terkunci, menyalakan semua lampu dan membuka 4 kamar di dalamnya. Tidak meninggalkan pesan apa-apa, bapak itu keluar rumah dan menghilang. Aneh banget. Semua serba aneh, ujar Ara sambil meletakkan tasnya. Pak Hans di mana, Ra? Tanya gua. Itu juga yang gue lupa nanya. Gue pikir Pak Hans sudah di dalam rumah ini, tapi ternyata tidak ada.
Ya udah, kita istirahat dulu. Mungkin Pak Hans lagi keluar ada urusan, timpal Anto. Tiba-tiba dari atas rumah terdengar suara musik gamelan Sunda berkumandang. Suaranya pelan. Suara itu ditangkap Ara ketika dirinya sedang berada di kamar untuk siap-siap beristirahat. Gua dengar suara gamelan dari atas rumah ini, kata Ara sambil keluar kamar dan menghampiri kita yang lagi kumpul di ruang tengah. Serius lu, Ra? Tanya Arda sambil mengarahkan pandangannya ke tangga yang ada di sebelah kamar Ara. Kita nggak denger, Ra? Sambung Anto. Nggak beres nih. Setelah Rai, sekarang gua yang denger. Dan kalian juga udah dikasih lihat hal-hal aneh sepanjang jalan. Gimana nih? Gua pulang duluan aja ya begitu pagi. Asli gak sanggup gua kalau begini. Terang Ara. Jangan gitu, Ra. Kita berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Protes Rai. Iya, Ra. Lagian kita baru sampai dan Pak Hans juga belum kelihatan, timbal Arda. Betul, Ra. Lo kecapean kali. Jadi lo... Belum selesai gua ngomong, tiba-tiba Ara berjalan ke arah tangga. Di ujung tangga ada pintu tapi posisinya tertutup. Kita pun berusaha mencegah Ara. Jangan, Ra. Kita tidak tahu di atas ada apa. Suara gamelan itu dari atas. Gua mau mastiin aja, kata Ara. Stop, Ra. Hadang Rai. Mendadak mata Ara melotot, seperti yang pernah terjadi pada Rai saat kerasukan Rosinden. Suara Ara mendadak berubah menjadi suara laki-laki. Abdi hoyong main kaluhur, awas. Begitu suara laki-laki yang keluar dari mulut Ara. Kita semua sontak mundur. Pertunjukan hoyong di mimitian di luhur. Lanjut suara laki-laki dari mulut Ara. Rah, nyebut lu. Anto, cepet lu bacain ayat kursi. Gua sama Adam mau nyari Pak Yadi. Jangan sampai arah ke atas, perintah Arda. Gua dan Adam keluar rumah mencari rumah Pak Yadi. Sementara Rai, Toro, dan Anto menahan Ara untuk tidak naik ke loteng. Selang beberapa menit, pintu yang tadi tertutup tiba-tiba terbuka lebar. Di atas sana nampak sesosok bayangan hitam, seperti sosok perempuan memakai kebaya melambaikan tangan, mengajak Ara untuk naik. Nyikum, suara laki-laki dari mulut Ara memanggil sosok bayangan hitam itu. Ayat kursi yang Anto bacakan tidak mempan. Tangan Toro dan Rai berhasil dilepas Ara. Ara mulai menaiki anak tangga. Hanya tinggal beberapa sentimeter tangan Ara menyentuh tangan Nyikum. Detik selanjutnya, Ara raib. Pintu pun tertutup dengan keras. Suasana sesaat hening. Tidak lama Arda dan Adam datang. Arah mana? Tanya Arda. Toro, Anto, dan Rai tidak bisa ngomong apa-apa. Mereka kompak menunjuk ke pintu. Sialan, keluar lu. Tiba-tiba Arda berteriak sejadi-jadinya. Sekelebat bayangan masuk ke dalam tubuh Arda. Cepat sekali. Arda seketika menarik jaipong. Sama seperti ketika roh itu masuk ke tubuh Rai. Pintu di atas kembali terbuka. Arda naik sambil jaipongan. Toro, Anto, dan Rai berusaha menarik Arda, tapi mereka kalah kuat. Sepersekian detik, Arda pun kembali menghilang di balik pintu. Sepi kembali mencekam.
Gua, Toro, Rai, dan Anto mundur dari tangga. Rumah apaan sih ini? Ayo cepat kita keluar, aja gua. Ketika kita mau keluar pintu rumah, sebuah kekuatan besar melontarkan kita hingga kita terlempar. Pintu pun tertutup. Lampu menjadi kedap-kedip. Kita berempat sama-sama mendengar alunan instrumen Sunda. Suaranya sangat menyeramkan. Dalam keadaan sadar, kita berempat mencoba keluar dari villa. Namun betapa sangat terkejutnya kita saat sudah di luar villa. Suasana di luar villa yang tadi tidak ada apa-apa mendadak berubah menjadi menyeramkan sekali. Dari pintu villa, gua melihat pekarangan villa yang tadi sekilas hanya semak. Ternyata itu adalah area pemakaman. Bukan cuma gua, Toro, Rai, dan Anto juga menyaksikan ada area pemakaman mengelilingi villa. Astaga, kok villa ini jadi dikelilingin kuburan? Ujar Rai begitu. Kita harus keluar dari sini, ajak gua yang sama takutnya. Gak bisa, Dam. Lihat tuh, gak ada jalan keluar, balas Toro. Kalau gitu kita ke dalam villa lagi saja. Anto bergerak ke dalam, sementara gua, Rai, dan Toro mengikuti. Tidak berbeda dengan suasana di luar, di dalam villa yang tadi tampak memang seperti villa pada umumnya, sekarang justru sudah berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan sekali. Kamar-kamar tidak ada lagi terlihat. Di dalam villa itu yang ada sekarang adalah sebuah makam besar yang ditutup dengan kain semacam kelambu putih dan ada kembang-kembang yang menebarkan bau menakutkan. Apa-apaan ini? Kok jadi serem gini ya? Teriak Anto. Akhirnya kita cuma bisa diam di mulut pintu sambil sekuat tenaga membaca ayat-ayat suci. Pokoknya kita keluar dari sini. Kalau tidak kita akan senasib sama Ara dan Arda, ajak Toro. Ya udah, lo buka jalan, Ro. Gue bilang begitu sambil ngedorong badan Toro. Rai dan Anto ikut jalan membelakangi gua dan Toro. Kalian mau kemana? Dua teman kalian menunggu di atas. Terdengar suara sangat pelan dan berat mencoba menghentikan langkah kita. Jangan ada yang nengok ke belakang, jalan terus, perintah Toro. Toro membuka jalan menghiraukan suara gaib tadi dengan melompati satu persatu makam. Gelapnya suasana membuat Anto yang paling belakang tiba-tiba menghilang. Namun dari tempat gua, Rai dan Toro berdiri, masih bisa mendengar suara Anto meminta tolong. Samar-samar, kita melihat badan Anto seperti sedang ditarik oleh kekuatan besar ke dalam tanah. Dam, Rai, lari! Teriak Toro sambil berlari. Gua dan Rai dengan sekuat tenaga berlari sejauh mungkin meninggalkan villa dan pemakaman. Tapi entah kenapa, kita seperti tidak menemukan jalan raya atau jalan desa yang tadi kita pakai untuk memarkir motor. Akhirnya, kita memutuskan untuk berhenti sebentar sambil terengah-engah. Detik itu, gua melihat giliran Rai yang ditarik oleh kekuatan gaib yang muncul tiba-tiba dari balik semak-semak. Tahu Rai ditarik, gua dan Toro berusaha menarik tangan Rai. Tapi kekuatan kita kalah kuat dan akhirnya Rai hilang ditelan kegelapan. Dam, sepertinya lebih baik kita berpencar. Mungkin itu satu-satunya jalan supaya makhluk gaib itu terpecah, saran Toro ke gua. Tanpa banyak bicara, gua langsung mengiyakan. Pokoknya siapa di antara kita yang selamat nanti cari Pak Hans ya, kata gua sangat ketakutan ke Toro. Oke Dam,
Selamat tinggal, ujar Toro sambil berlari ke arah kiri. Sekarang tinggal gua seorang diri di tempat seangker itu. Akhirnya gua memutuskan untuk mengambil jalan ke kanan. Jalan arah kanan yang gua ambil tadi pas bersama Toro ternyata mengarahkan gua ke sebuah jalan setapak. Kalau bukan untuk menyelamatkan diri dari villa dan area pemakaman yang sudah menghilangkan keberadaan Ara, Rai, Arda, dan Anto, rasanya gue tidak akan berani untuk melewati jalan setapak ini. Jalanan itu benar-benar seperti membuat gue berada di negeri anta beranta yang belum pernah gue lihat sekalipun di buku-buku ataupun di dalam film. Sepanjang jalan setapak itu gue mencium bau aneka rupa bunga. Tapi yang paling dominan baunya bunga melati. Sekujur bulu kuduk gua merinding dan badan gua terasa berat untuk dibawa bergerak. Gua lihat jam, memang sudah mau adzan subuh. Gua lihat juga baterai HP tinggal 10%. Ujang. Tiba-tiba terdengar suara yang sebelumnya pernah gua dengar. Nyikum. Gua membatin ketakutan. Kesini Jang, nari sama Nyi. Sayup, terdengar suara irama tradisional Sunda mengiringi sosok bayangan hitam yang menyebut dirinya Nyikum yang mulai menari. Gua takut bukan main. Gua mencoba menjauh dari bayangan hitam itu. Tapi langkah kaki gue semakin berat karena jalan mulai menanjak. Tiba-tiba kaki gue tersandung. Gue pun tersungkur. Saat gue mau bangkit, gue melihat benda yang membuat gue terjatuh. Gue perhatiin, seperti tubuh manusia. Saat gue pertegas lagi, ternyata itu badan Toro. Astaga, Toro, elu. Gua langsung mau pingsan mengetahui badan Toro sudah terkoyak-koyak bersimbah darah. Tidak berpikir panjang lagi, gua langsung menghambur meninggalkan jasad Toro. Pelarian gua akhirnya berhenti setelah jalan setapak yang sejak tadi gua telusuri terhalang oleh semacam bukit. Sekarang gua tidak bisa kemana-mana lagi, kecuali balik arah ke jalan semula. Saat itu juga gue hilang akal mau kemana lagi. Dari tempat gue berdiri, bayangan hitam bukan cuma satu saja, tapi ada 3 menuju ke arah gue. Bayangan yang ada di depan gue yakin itu adalah Nyikum. Sedangkan yang 2 di belakangnya, gue tidak tahu siapa. Dengan ketakutan yang sudah sangat sulit terbendung, gue akhirnya memberanikan diri menantang sosok bayangan hitam yang sebentar lagi mendekat itu. Siapapun itu menjauh dari gue nggak ganggu kalian. Jadi jangan ganggu gue. Gue berkata dengan sangat bergetar. Ujang tidak mengganggu, tapi kehadiran Ujang dan teman-teman Ujang membangkitkan lagi amarah kita. Kalian tidak layak kesini. Ketika bayangan hitam itu secara bersamaan masuk ke dalam gua spontan langsung ambruk dan tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, pasca peristiwa hilangnya 6 karyawan swasta sebuah perusahaan besar di Jakarta, di Desa Sinden, Pak Hans mengangkat 6 karyawan baru yang dia ajak sendiri untuk bergabung. Ke-6 karyawan baru bawahan Pak Hans itu adalah orang-orang terbaik Pak Hans yang dia bawa dari kantor sebelumnya. Posisi Pak Hans semakin kokoh setelah 6 karyawan baru itu masuk ke perusahaan tersebut. Sebulan kemudian, Pak Hans mendapatkan jabatan strategis dengan berbagai fasilitas VVIP.